Pernah nggak sih ngerasa insecure sama penampilan? Ngerasa kayak, aduh muka saya pas-pasan, siapa juga yang mau ngobrol? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan buktikan kalau penampilan itu bukan segalanya. Kita bakal bongkar cara supaya siapa aja betah ngobrol sama kamu, nggak peduli penampilanmu seperti apa. Kutipan ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Coba deh bayangin kayak gini. Penampilan itu emang pintu depan yang pertama kali orang lihat. Tapi yang bikin mereka betah, yang bikin mereka mau nongkrong lebih lama, itu adalah ruang tamu kamu, yaitu rasa nyaman yang kamu ciptakan. Jadi, lupain dulu deh soal penampilan. Kita akan bedah ulang apa sih karisma itu sebenarnya, bukan soal kesan pertama, tapi soal menciptakan koneksi yang nyaman dan mendalam. Nah, ini poin kuncinya. Karisma itu bukan bakat dari lahir. Karisma itu soal energi yang kita pancarkan, dan ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang interaksi sosial loh. Oke, trik pertama ini adalah yang paling dasar, tapi sumpah ini yang paling kuat dampaknya. Alihkan sorotan dari diri sendiri. Coba deh lihat bedanya. Kalau kita fokus ke diri sendiri, isi kepala kita tuh cuma cemas doang. Duh, rambut gue aneh nggak ya? Ini yang bikin kita jadi gugup. Tapi coba deh, begitu fokusnya kita pindah ke orang lain, kita jadi penasaran sama hobi mereka atau pendapat mereka. Nah, disitulah karisma mulai muncul. Logikanya tuh simple banget sebenarnya. Semua orang itu kan bintang utama di film hidupnya masing-masing ya kan? Nah, pas kita kasih panggung ke mereka, kita jadiin mereka pusat perhatian, mereka tuh bakal otomatis ngerasa kita ini lawan bicara yang asyik banget. Padahal, kita cuma ngedengerin dengan tulus, kita bikin mereka bersinar. Oke, selanjutnya, kita masuk ke 3 trik ampuh buat menciptakan koneksi instan. Anggap aja ini adalah perabotan yang bikin ruang tamu kita jadi makin nyaman. Trik kedua namanya mirroring. Atau ya meniru secara halus. Ini trik psikologi klasik banget buat ngebangun ikatan secara instan. Dan kata kuncinya di sini adalah halus. Begini cara kerjanya. Kalau lawan bicara kita ngomongnya pelan, kita juga ikut ngomong dengan tempo yang lebih santai. Kalau dia bersandar, beberapa detik kemudian kita lakukan hal yang sama. Ini bukan niru mentah-mentah ya, tapi lebih kayak menari bareng secara harmonis. Jadi harus kerasa natural. Kenapa ini manjur banget? Karena secara naluriah, otak kita tuh udah terprogram buat ngerasa aman dan nyaman sama orang yang mirip sama kita. Nah, mirroring ini menciptakan rasa koneksi itu secara instan di alam bawah sadar, bahkan tanpa perlu ngomong apa-apa. Lanjut, teknik ketiga, senyum 3 detik. Ini semua soal timing, gimana waktu dari sebuah senyuman bisa mengubah total makna yang dirasakan orang lain. Jadi bukan soal seberapa sering kamu senyum, tapi bagaimana kamu senyum. Gini nih urutannya, 3 detik aja. Pertama, tatap wajah mereka. Kedua, kasih jeda sejenak, rasakan koneksinya. Dan ketiga, biarkan senyum yang tulus banget pelan-pelan muncul. Senyum yang sampai ke mata. Logikanya sederhana. Senyum yang langsung muncul, set, itu bisa terasa otomatis atau generik ya, kayak senyum pramugari lah. Tapi senyum yang ada jedanya sebentar, itu rasanya jadi lebih personal, lebih tulus, dan seolah-olah itu adalah hadiah khusus, cuma buat mereka. Trik keempat, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, membuat orang merasa benar-benar didengar dan dipahami. Ini adalah inti dari kenyamanan yang sesungguhnya. Langkah-langkahnya praktis banget. Pertama, niatin buat bener-bener memahami, bukan buat nyari celah buat ngejawab. Kedua, pakai kalimat validasi kayak, oh, aku bisa bayangin sih gimana rasanya. Atau, masuk akal sih kamu berpikir begitu. Ingat ya, tujuannya bukan buat setuju, tapi buat nunjukin kalau kita ngerti. Dan inilah poin utamanya. Koneksi sejati itu nggak datang dari kita ngasih solusi atau nasehat. Koneksi sejati datang dari empati, dari membuat seseorang merasa, wah, orang ini ngertiin gue. Dan sekarang kita sampai pada senjata pamungkas yang mengikat semuanya jadi satu, kepercayaan diri yang otentik. Gini deh, pura-pura sempurna itu capek kan, baik buat kita maupun buat orang lain yang lihat. Justru sebaliknya, orang yang berani nunjukin ketidaksempurnaannya itu punya daya tarik yang luar biasa. Itu nunjukin kekuatan yang sesungguhnya. Contohnya, humor cerdas kayak gitu tuh karismatik banget. Kita nggak pura-pura jadi orang paling keren, tapi justru nunjukin kalau kita bisa ngetawain diri sendiri. Itu bikin orang lain langsung merasa nyaman dan rileks. Ada 3 alasan psikologis utama kenapa mengakui kekurangan itu justru bikin kita lebih menarik.
Pertama, itu nunjukin kejujuran. Kedua, secara paradoks itu adalah sinyal kepercayaan diri yang tinggi. Dan ketiga, itu bikin orang lain merasa lebih santai di sekitar kita karena kita terlihat lebih manusiawi. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Coba deh, ubah tujuan kamu. Bukan lagi untuk mengesankan mereka, tapi untuk membuat mereka nyaman. Karisma sejati itu adalah hadiah perhatian yang kamu berikan kepada orang lain. Ingat ya, semua ini bukan trik manipulasi. Sama sekali bukan. Ini adalah alat untuk membantu diri kita yang asli agar bisa terhubung lebih baik. Karisma itu keterampilan, bukan bakat. Dan seperti keterampilan lainnya, ia butuh latihan. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk mulai berlatih?